Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita berjumpa kembali pada kesempatan yang berbahagia ini. Masih dalam masa Paskah, pada hari ini kita memasuki hari biasa Pekan Paskah yang kedua. Dan saya Patricia Alsa pada saat ini sudah bersama dengan Romo Petrus Laurentius Adi Prinanto STB yang akrab kita sapa dengan Romo Adi. Mari sekarang kita menyapa dahulu Romo. Romo apa kabar? Selamat Paskah, Romo. Saya mengucapkan selamat Selamat, Paskah. selamat Paskah, Elsa. Selamat Paskah semuanya. Shalom. Senang sekali, Romo, kita dapat berjumpa kembali. Ya, betul. Kita berjumpa kembali dalam Oase Rohani Katolik di masa Paskah ini. Iya, terima kasih, Romo, yang sudah selalu setia menjadi narasumber bagi acara Oase Rohani Katolik. Dan sahabat Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita awali acara ini dengan berdoa bersama dengan Romo Adi. Mari kita satukan hati dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur padamu atas segala anugerah-Mu, kegembiraan Paskah yang kami alami, kebangkitan Yesus, dan karunia-karunia Roh Kudus yang telah Kau curahkan ke dalam hidup kami dan menyertai kami dalam pesiaran di dunia ini. Ya Tuhan, sekarang kami mau memulai sesi Oase Rohani Katolik ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, semoga menyertai kami sehingga memahami apa yang kami dengarkan firman-Mu hari ini. Semua ini kami panjatkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Romo, untuk doanya. Sahabat Oase Rohani Katolik, pada hari ini merupakan hari biasa Pekan Paskah yang kedua, dan juga peringatan wajib Santa Katarina dari Siena, perawan dan pujangga gereja. Bacaan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 4, ayat 32 sampai dengan 37. Kumpulan orang yang telah percaya akan Yesus sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Di antara mereka, tidak ada seorang pun yang berkekurangan, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh para rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, dan kekuatanlah ikat pinggangnya. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Sungguh telah tegaklah dunia tidak goyah. Tahtamu tegak sejak dahulu kala. Dari kekal engkau ada. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Peraturanmu sangat teguh, baitmu berhias kekudusan, ya Tuhan sepanjang masa. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita siapkan hati, kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Injil Yohanes, bab 3 ayat 7 sampai dengan 15, diawali dengan bait pengantar Injil. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Anak manusia harus ditinggikan
supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kau harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau. Engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu kemana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Terima kasih Romo untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan dan membaca bersama tadi bacaan dari Injil Yohanes dan juga tadi dari Kisah Para Rasul. Sekarang Romo Adi akan memberikan inspirasi pewartaan dari bacaan-bacaan tersebut. Romo silakan Romo. Baik. Dalam bacaan-bacaan yang kita dengar hari ini, terlihat ada suatu tema, yaitu hidup dengan iman adalah hidup dalam kasih Tuhan. Hidup dengan iman adalah hidup dalam kasih Tuhan. Kita berada di minggu kedua Paskah. Tentu kita sudah merayakan dengan gembira kebangkitan Tuhan. Dan hari ini kita mendengar kisah para rasul, di mana dikatakan rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tentu mereka bisa memberikan kesaksian, karena kita tahu Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya. Bukan hanya 1-2 kali, tapi berulang-ulang dan kepada banyak murid. Dikatakan ratusan murid mendapat melihat penampakan Yesus yang bangkit. Lalu dikisahkan suatu kejadian yang indah, suatu kebiasaan dalam kehidupan umat atau jemaat perdana, yaitu dikatakan tidak seorang pun berkata bahwa suatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tapi sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Sebagai pengikut Kristus, sebagai jemaat perdana, mereka merasakan satu kesatuan. Kesatuan dengan Yesus yang bangkit dan kesatuan dengan sesama umat, sesama orang Kristiani. Dikatakan bahwa mereka menjual harta milik, lalu ketika mereka sudah menjual, hasil penjualan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan pada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Dengan demikian ada ekonomi cinta kasih, ada saling peduli,
di mana diberikan harta bukan hanya sekedar dari kelebihan, seperti kita ingat ada kisah persembahan janda miskin yang 2 duit, ya. Itu dia memberi dari seluruh nafkahnya. Nah, ini juga sama, memberi dari seluruh nafkah, bukan hanya dari kelebihan. Jadi seluruh nafkah dipakai untuk kebutuhan bersama. Dan di sini ada namanya Barnabas, seorang Lewi dari Siprus. Dia menjual ladang miliknya dan juga persembahkan di depan kaki para rasul untuk dibagikan untuk seluruh umat, kebutuhan umat. Lalu kita melihat dalam bacaan Injil bagaimana ada pertemuan antara Nikodemus dan Yesus. Nikodemus ini seorang pengajar bangsa Israel. Ya. Namun Yesus mengajarkan suatu hal yang baru. Bukan suatu yang diulang-ulang, tapi merupakan suatu ajaran baru, yaitu bagaimana orang lahir dari Roh Kudus. Orang lahir dari Roh Kudus. Yesus mengatakan, kau harus dilahirkan kembali. Tentu, seorang Kristiani, dia ketika dibaptis, dia hidup baru. Ya, kita tahu itu. Dan orang Katolik punya tradisi baptis bayi. Maka mungkin itu tidak terlalu terasa apa yang dimaksudkan dengan hidup baru itu. Namun dalam gereja di Jakarta itu sering terjadi baptis dewasa, di mana anak remaja atau dewasa muda atau bahkan yang sudah cukup berusia 40 tahun ke atas itu baru dibaptis. Nah, mungkin istilah lahir baru ini akan lebih mereka rasakan. Jadi lahir baru, lahir dari Roh Kudus, itu ketika seorang Kristiani atau Katolik hidup sesuai dengan imannya. Dia menerima iman tentang Yesus, lalu dia mempraktekkan iman itu. Maka dia lahir dari Roh Kudus dan hidup dengan Roh Kudus. Ya, itu maksudnya lahir dari Roh. Jadi suatu ciptaan baru. Dan kita mendengar tadi bagaimana setiap orang yang percaya kepadanya atau kepada Anak Manusia beroleh hidup yang kekal. Ada suatu janji ketika kita mau hidup berdasarkan Roh Kudus, ada janji hidup kekal, dan lebih dari itu, ada juga penyertaan Tuhan, karena Tuhan kita Immanuel, Dia menyertai kita sepanjang hidup kita, sepanjang pesiaran hidup kita, dan kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, bukan dalam ketakutan. Dan hari ini kita juga berkesempatan memperingati Santa Katarina dari Siena. Ya, dia mempunyai gelar pujangga gereja. Kenapa dia berjasa besar? Dia menasihati Paus. Waktu itu, ketika Paus harus pindah ke Perancis, Avignon, dia menasihati Paus untuk kembali ke Roma untuk memimpin gereja. Tentu saja Paus ini terpaksa ya meninggalkan Roma. Ada gereja itu dianiaya dan dia menjadi penengah, Santa Katarina dari Siena. Lalu, bagaimana hidup dalam kasih karunia, hidup dalam iman? Kita melihat kisah Santa ini, Santa Katarina, dia punya relasi yang sangat baik dengan Tuhan Yesus. Ya. Jadi dia punya relasi akrab. Saya mau ceritakan sedikit kisahnya. Santa Katarina seorang yang amat jujur dan terus terang di hadapan Yesus. Suatu ketika ia bertanya kepada Yesus,
Di manakah Engkau, Tuhan, ketika aku mengalami cobaan yang begitu mengerikan? Yesus menjawab, Putriku, aku ada dalam hatimu. Aku membuatmu menang dengan rahmatku. Suatu pengalaman mistik dari Santa Katarina, bagaimana orang yang rajin berdoa, sudah menjalin relasi akrab dengan Tuhan dan dengan Yesus, itu bisa mendapat penghiburan, bisa mendapatkan jawaban-jawaban dari doanya. Dan ketika dia bertanya, dia mendapatkan jawaban. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu tinggal dalam hati kita, dan dia memberikan rahmat-Nya. Maka kita bisa menang, mengatasi cobaan, tantangan, godaan. Jadi kita tidak menang karena kekuatan kita sendiri. Tidak. Itu karena bimbingan Roh Kudus, karena rahmat Tuhan. Jadi itu kisahnya, dia mendapat gelar pujangga gereja. Menarik sekali kalau kita mendengar tadi kisah Santa Katarina ya Romo ya. Ya, Bagaimana juga belajar dari teladan Santa Katarina dalam membela imannya dan juga gereja ya Romo. Romo, kalau kita kembali ke bacaan kisah para rasul, di sana kan dikatakan bagi orang yang mempunyai berlebih itu dia bisa membawa kepunyaannya itu dan membagikan juga kepada orang yang berkekurangan ya Romo ya. Jadi ya, seperti komunitas, siapa yang berlebih dia bisa memberikan kepada yang kekurangan seperti itu. Atau kalau sekarang istilahnya perbuatan amal kasih ya Romo. betul. Iya, seandainya dunia bisa seindah itu ya Romo. Maksudnya Iya, yang sangat kaya sekali bisa juga memberikan sedikit atau memberikan apa yang dibutuhkan juga bagi sesamanya yang berkekurangan. Lalu kalau kita melihat di masyarakat dan terutama dari Gereja Katolik Romo untuk masyarakat Indonesia, menurut Romo apakah gereja sudah melakukan hal yang memang iman apa yang memang firman sudah sampaikan kepada umatnya gitu. Mereka mau berbagi kepada sesama. iya. Tentu saja gereja selalu mengingatkan dengan tema-tema yang baru setiap tahun, itu selalu diingatkan mereka yang tidak seberuntung kita, itu mereka butuh uluran tangan. Dan kalau KAJ juga bikin lomba-lomba atau misalnya lomba lari, itu selalu untuk orang-orang kecil, ya, imigran, untuk orang kusta, orang anak-anak kebutuhan khusus, yaitu membantu mengingatkan umat bahwa jangan hanya terlena ketika sudah mendapatkan berkat Tuhan, lalu merasa cukup dengan ibadah hari Minggu, misa, dengan mungkin rosario di lingkungan, sudah merasa cukup. Tidak. Kalau mendapatkan rahmat yang lebih, tentu saja ada tuntutan yang lebih dari Tuhan kepada kita. Karena kita mendapat tanggung jawab untuk peduli pada sesama. Dan juga semua orang bisa memberi. Sama seperti dalam dunia kami Salesian Don Bosco, kalau dulu negara-negara yang hanya memiliki sedikit Salesian meminta misionaris, bantuan misionaris dari negara-negara lain. Kalau sekarang sistemnya, kalau mau meminta juga harus memberi. Artinya negara yang hanya punya sedikit Salesian, misalnya hanya 50 orang atau 60 orang, juga diminta kirim 1 atau 2 Salesian ke negara lain. Misalnya kami punya, ada yang sudah dikirim ke Mongolia, ke Papua Nugini, ya, Brazil, daerah-daerah miskin, pedesaan, itu kami mengirim. Makanya kami bisa juga mendapatkan misionaris-misionaris. Jadi tidak ada seseorang
yang begitu miskin sehingga tidak bisa memberikan apa-apa. Termasuk juga misalnya anak-anak kebutuhan khusus. Mereka itu manusia dengan martabat yang sama dengan kita. Mereka menjadi tanda bahwa manusia itu nilainya tidak ditentukan oleh kelengkapan fisik, ya, atau kecerdasan mental, kemampuan mental, tidak. Karena dia hidup, maka dia berharga. Dia manusia yang dicintai Tuhan. Itu. Jadi tidak ada seorang yang begitu miskin sehingga tidak bisa memberikan apa-apa pada yang lain. Ya, baik. Terima kasih Romo. Tadi yang seperti Romo sampaikan, tidak ada yang sebenarnya yang tidak bisa memberikan apa-apa. Bahkan mungkin kalau tidak punya uang, mereka masih bisa memberikan waktu, misalkan seperti itu ya Romo. Ya, Ataupun merasa tidak mempunyai kelebihan apa-apa, tapi bisa memberikan telinganya untuk mendengarkan keluh kesah orang. Jadi semua itu pasti ada bagiannya ya Romo. betul. Misalnya juga yang sering diabaikan, mengunjungi orang sakit, lalu mengunjungi yang di penjara, karena itu kan suatu hal yang butuh pengorbanan, waktu, tenaga, lalu ongkos, ya, tidak ada budget mungkin dari paroki, harus sendiri. Nah itu hal kecil, namun nilainya besar di mata Tuhan. Ya, itu suatu tindakan cinta kasih yang begitu berharga. Mereka yang lebih dilupakan oleh masyarakat, ketika kita memberikan diri kita untuk mereka, itu Tuhan akan menganggapnya begitu indah, begitu berharga. Ya, berarti apa yang Saudara mau sampaikan, orang yang memang mempunyai lebih secara materi itu memang bisa memberikan lebih. Tapi bagi orang yang tidak mempunyai apapun, itu jangan merasa kecil hati. Jadi yang tadi seperti Romo sampaikan, orang miskin pun masih bisa memberi ya Romo ya. Betul, Seperti ya sosok janda yang memberikan dua peser uang itu kan untuk persembahan. Padahal itu uang seperti hidupnya kan. Untuk betul. makan satu hari istilahnya seperti itu. Tapi masih bisa mau memberi. Jadi semua memang ada bagiannya masing-masing. Romo terima kasih. Sangat menarik apa yang sudah Romo sampaikan. Semoga sahabat Oase Rohani Katolik yang sudah mendengarkan acara kami dapat juga mengambil bagian untuk tergerak mulai juga memberikan sesuatu, entah itu waktu, entah itu mungkin apapun lah, untuk juga bisa sama-sama saling melayani dan juga untuk semua bisa mendapatkan kebahagiaan dan juga menumbuhkan harapan bagi yang mungkin saat ini merasa hidupnya tuh ya tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kalau dari kita, dari semua bisa memberikan perhatian itu juga sesuatu yang menghibur hati mereka. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan jeda sesaat dulu dan kita akan kembali di sesi kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik, terima kasih Anda masih menyaksikan acara kami bersama dengan Romo Laurentius Adi Prinanto STB dan saya Patricia Elsa. Pada sesi awal tadi Romo juga sudah memberikan inspirasi pewartaan dan juga kabar baik Injil, dan sekarang kita akan lebih mendalami lagi bacaan Injil pada hari ini. Romo, ini tentang Nikodemus ya Romo. Ya, Seorang Nikodemus, sosok yang tadi Romo katakan guru, sebenarnya pengajar gitu kan. pengajar bangsa Tapi Israel. ya, sosok Nikodemus ini mendapatkan insight yang baru dari Yesus bagaimana tentang menghadapi hal duniawi, hal surgawi, cara membedakannya dan juga mengajar bahwa segala sesuatu itu bukan hanya membawa kebahagiaan tapi juga mungkin ada kesulitan yang harus dihadapi. Karena di sini kalau saya baca dia yang telah turun dari surga yaitu anak manusia dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal.
Ini saya pernah baca dari tafsir Injil ya Romo. Kalau kata-kata anak manusia harus ditinggikan, itu sebenarnya bukan seperti kayak ditinggikan sebagai raja. Tapi maksudnya ditinggikan tuh Yesus akan disalibkan. Jadi berdiri disalib gitu Romo, ditinggikan disalib. Seperti itu. Berarti kan anak manusia harus menderita, harus menghadapi penderitaan Romo. Dan Iya, bukankah manusia itu memang dalam menjalani hidup juga harus menghadapi penderitaan Romo? Bagaimana menurut pandangan Romo sendiri? iya. Jadi kita memang mendengarkan Injil dari Injil menurut Yohanes, dan teologi yang dimiliki Yohanes adalah anak manusia ditinggikan itu seperti di zaman Musa ada ular tembaga yang ditinggikan di atas tiang. Dan orang-orang umat Israel yang sudah digigit oleh ular berbisa, mereka akan selamat kalau melihat ke patung ular yang ditinggikan itu. Nah, di zaman Yesus juga dipakai simbol yang sama. Anak manusia akan ditinggikan di atas kayu salib. Jadi memang posisinya akan tinggi, bukan dia di tanah. Tapi ada salib, lalu Yesus disalibkan di sana, tinggi, dan orang-orang akan memandang Yesus yang tersalib dengan kepala terarah ke atas ya, jadi memandang ke atas. Nah itu artinya ditinggikan, Yesus menjadi kurban tentu saja, seperti ular itu ditaruh di tongkat, ini Yesus ditaruh di salib, Yesus menjadi kurban, dan Yesus menjadi penyelamat, karena yang memandang dia dan percaya pada dia akan memperoleh hidup kekal. Ya, ini tentu saja prakteknya seluruh hidup kita. Bukan hanya sekali ketika kita dibaptis atau setiap kali kita komuni, kita terima Hosti Kudus lalu kita bilang amin, itu menjamin hidup kekal, tidak. Tapi bagaimana ketika kita menerima Yesus secara fisik, kita juga mencoba mempraktekannya selama seminggu ke depan, setelah misa itu selesai. Jadi memang yang lebih penting adalah praktek iman. Praktek iman. Yang dimulai dengan Ekaristi, maka kita dalam dunia Katolik juga dikatakan hari pertama itu hari Minggu. Ya, bukan hari Senin. Bukan hari terakhir. Minggu itu bukan hari terakhir. Hari dimulai Minggu, hari kebangkitan Yesus, lalu kita setelah hari Minggu dikuatkan oleh Sabda Tuhan, kita dikuatkan oleh tubuh Kristus, kita beristirahat, lalu berelasi dengan keluarga, kita itu dipulihkan, siap untuk menjalani sisa minggu itu, Senin sampai Sabtu. Itu, hidup dalam iman. Maka dikatakan juga adalah Ekaristi adalah puncak hidup Kristiani, sekaligus juga sumber hidup Kristiani. Makanya dia di hari pertama, dia menjadi sumber bagi hari-hari yang lain, sumber kekuatan, dan sekaligus juga puncak. Karena ketika minggu itu berakhir, kita persembahkan segala sesuatu itu di hari Minggu. Ya, dia menjadi puncak. Namun kemudian menjadi sumber juga hidup Kristiani kita. Begitu. Iya. Nah, kalau bicara tentang sumber hidup Kristiani kita, kita bisa dapatkan itu selain dari Ekaristi, apalagi Romo? Ya, tentu saja Ekaristi merupakan puncak karena ada kepenuhan antara sabda dan Ekaristi, diri Yesus sendiri kita terima secara utuh, ya, tubuh dan darah Kristus dalam hosti itu. Berarti juga ada, kalau kita mau memisahkan, ada juga firman Tuhan yang menguatkan. Tentu dibantu oleh usaha-usaha gereja untuk menyebarkan firman Tuhan, misalnya program-program Oase Rohani Katolik, lalu ada Fresh Juice,
renungan-renungan yang beredar, itu semua sarana yang bantu umat untuk familiar, akrab dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan pelita bagi kaki kita. Dan manusia hidup bukan hanya dengan roti saja atau dengan nasi dan lauk pauknya, tapi kita hidup dengan sabda Tuhan. Firman Tuhan adalah yang memberi kehidupan dan mengarahkan jalan kita selalu benar. Jadi kita bisa akrabkan diri, kalau memang tidak suka membaca bisa mendengarkan atau menonton, tapi juga saya rasa perlu untuk membuka kitab suci dan mencoba familiar dengan kitab suci, karena inilah firman Tuhan yang sudah ada di tangan kita. Di zaman dulu begitu susah, zaman Yesus, kitab yang ditulis tangan harus dibuka, dibawa dari gudang, lalu dibuka, lalu dicari. Kita sudah memiliki Alkitab dalam bentuk buku. Sudah sangat nyaman bagi umat untuk mengenal firman Tuhan. Ya. Lalu di sini dikatakan, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Konsep dilahirkan kembali dalam iman dalam gereja itu seperti apa ya, Romo? Ya, tentu saja ini bertentangan dengan yang Nikodemus pikirkan, yaitu masuk kembali ke rahim ibunya, lalu lahir kembali. Tentu saja bukan seperti itu. Melainkan Yesus sudah menjelaskan sendiri, ya. Tiap-tiap orang yang lahir dari roh, ya. Yesus menjelaskan tentu saja bukan hanya ketika dia ngobrol dengan Nikodemus, namun ketika dia mengajar para rasul, ketika dia melakukan mukjizat atau menceritakan perumpamaan, itu adalah suatu kesatuan, suatu kesaksian dari Yesus sendiri yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Misalnya, oh ini apa yang Yesus katakan. Oh ini beda dengan apa yang Yesus buat. Tidak. Itu semua saling berhubungan, saling menguatkan antara yang dikatakan, diwartakan, diajarkan, dan yang dibuat oleh Yesus. Suatu kesaksian yang penuh, utuh. Dan Yesus kita tahu dia dibaptis di Sungai Yordan sebagai tanda pertobatan. Jadi, baptis, khususnya baptis dewasa, itu adalah tanda pertobatan. Karena baptis hanya bisa satu kali, berarti sakramen lain yang tersedia bagi kita adalah sakramen tobat. Setiap kali kita mendekati sakramen tobat, kita menjadi manusia baru. Seolah-olah lahir baru lagi. Tapi, tentu saja, ketika dikatakan orang yang lahir dari roh adalah orang yang hidup dalam Roh Kudus. Tadi saya mengatakan orang Katolik yang hidup sesuai dengan imannya. Dan ini memang suatu hal yang sulit dibuat. Ya. Kita perjuangkan sepanjang hidup kita. Tidak ada kita mengatakan saya sudah berhasil sebagai orang Katolik yang tulen, orang Katolik yang sejati. Ya mungkin sampai saat ini. Apakah kamu masih sekuat itu dalam imanmu ketika cobaan datang? Seperti ketika Ayub. Ayub kan dicobai. Ayub yang begitu mendapatkan rahmat Tuhan ketika dicobai, itu baru ketahuan apakah dia bisa hidup dalam imannya, setia dalam imannya atau tidak. Orang yang lahir dari Roh Kudus itu berusaha selalu untuk setia hidup dalam iman, dibimbing Roh Kudus. Ya, baik. Terima kasih Romo sudah memberikan inspirasi dan kabar baik Injil. Tadi Romo menyampaikannya sangat baik ya Romo, bahwa kita harus terus, bagi kita yang lahir baru, apalagi kan ini kita baru saja melewati Paskah ya Romo ya. Pastinya semua orang secara iman masih fresh,
Karena setelah puasa 40 hari terus kita pasca, jadi mestinya semua orang lagi diisi kembali gitu ya Romo. Baik Romo, terima kasih banyak sudah memberikan waktu Betul. pemikiran dan juga renungannya buat kami semua. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan mengakhiri acara ini, tapi sebelumnya kita akan memohon doa dan berkat melalui Romo Adi. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur padamu atas curahan Roh Kudus-Mu yang mendampingi kami dalam sesi Oase Rohani Katolik hari ini. Kami berharap agar firman-Mu yang kami dengar dan kami pahami hari ini bisa kami praktekkan dalam hidup kami sehari-hari, sama agar kami dapat hidup dengan iman, dengan cinta kasih. Semoga kami menjadi saluran cinta kasih-Mu. Engkau telah memberikan kasih pada kami, semoga kasih itu kami sebarkan juga kepada sesama kami. Semua ini kami panjatkan demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, kami pamit undur diri. Saya Patricia Elsa bersama dengan saya Romo Adi SDB. Kita akan berjumpa di kesempatan lain. Tetap jaga kesehatan dan juga jaga hati. Sampai jumpa.